Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Vera Pangestu dari 12 IPA 2. Kali ini aku akan mempresentasikan materi peluang kejadian tunggal, peluang kejadian majemuk, dan frekuensi harapan. Kita langsung aja ke videonya yuk. Halo semua, kembali lagi dengan aku. Di sini aku akan membahas materi tentang peluang. Sebelum kita ke contoh soal, di sini aku akan membahas pengertian tentang peluang kejadian tunggal atau peluang kejadian A yang bisa ditulis dengan P dalam kurung A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel S, atau bisa dinyatakan dengan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S, yang keterangannya yaitu N dalam kurung A sama dengan banyak anggota himpunan kejadian A, dan N dalam kurung S adalah banyak anggota dalam himpunan ruang S. Contoh soal nomor 1. Dalam pelemparan sebuah dadu, peluang muncul angka genap adalah: yang pertama, di sini S disimbolkan dengan semesta atau banyaknya angka dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini PA sama dengan peluang muncul genap, dan NA sama dengan banyaknya muncul genap. Nah, karena banyaknya muncul genap dalam dadu itu ada 2, 4, 6, yaitu sama dengan 3. Dan NS-nya sama dengan banyak seluruh kejadian, yaitu 6. Jadi P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung S per N dalam kurung A, yaitu 3/6, dan bisa diperkecil menjadi 1/2. B. Peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk menjelaskan tentang suatu kejadian yang dilakukan lebih dari satu kali akan menghasilkan kejadian baru. Misalkan kamu merapikan sebuah bola warna-warni ke dalam kotak, tiba-tiba teman kamu ingin mengambil salah satu bola di dalamnya secara acak. Nah, peluang pengambilan bola ini disebut dengan peluang majemuk. Dalam peluang kejadian majemuk, peluang kejadian sembarang bisa dituliskan seperti di bawah ini, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B, yang keterangannya yaitu peluang A gabungan B adalah peluang dua kejadian sembarang, dan peluang A dan peluang B adalah peluang terjadinya kejadian tertentu, dan peluang A irisan B adalah peluang menyukai dua kejadian yang sama. Peluang kejadian majemuk terbagi menjadi 3, yaitu ada peluang saling bebas, yang artinya rumus ketiga yang kamu pelajarin adalah peluang saling bebas. Peluang saling bebas menunjukkan jika kejadian yang terjadi pada A tidak berpengaruh terhadap kejadian B. Rumus peluang saling bebas bisa kamu lihat di bawah ini, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang kedua, peluang saling lepas. Rumus keempat yang bakal kamu pelajari adalah peluang saling lepas. Peluang saling lepas menunjukkan jika tidak adanya kejadian yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya, sehingga kedua kejadian ini nggak saling mempengaruhi. Penulisan rumus peluang saling bebas ditunjukkan seperti di bawah ini, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang ketiga, peluang bersyarat. Rumus terakhir yang kamu pelajari adalah rumus peluang bersyarat. Peluang bersyarat menunjukkan kalau kejadian A berpengaruh terhadap kejadian B atau sebaliknya, sehingga
Tiap kejadian saling berpengaruh baik untuk kejadian A atau B. Rumus peluang bersyarat bisa kamu lihat di bawah ini, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B atau A. Dan peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang P, A atau B. Contoh soal. Yang pertama, Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Penyelesaiannya yaitu, misalkan A sama dengan kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama. A sama dengan 2, maka peluang A sama dengan 1/6. Misalkan B, kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua, yaitu 1, 3, dan 5, maka peluang B sama dengan 3/6. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan peluang A irisan B sama dengan 1/6 dikali 3/6 sama dengan 3/6 dan bisa diperkecil menjadi 1/2. Jadi peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 0,5. Materi yang terakhir, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya pada suatu percobaan dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian. Jadi, pada frekuensi harapan yaitu menghitung berapa peluang pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan, atau bisa juga dengan disebut sebagai uji eksperimen. Dan bisa dinyatakan menjadi FH dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A dikali N. Keterangannya, FH sama dengan frekuensi harapan, P adalah peluang, A adalah kejadian A atau hanya lambang suatu kejadian, dan N adalah banyaknya suatu percobaan. Contoh soal 1. Jika suatu dadu dilempar 30 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah, penyelesaiannya yaitu di halaman sebelumnya, cara mencari frekuensi harapan yaitu P dalam kurung A dikali N atau banyaknya suatu percobaan. Di sini diketahui yaitu N dalam kurung S sama dengan 6 karena dadu mempunyai 6 angka. Dan selanjutnya ada N dalam kurung A sama dengan 2 karena yang ditanya mata dadu yang kurang dari 3, berarti 1 dan 2. Selanjutnya dari N dalam kurung S dan N dalam kurung A bisa menjadi P dalam kurung A atau peluang kejadian A sama dengan 2/6 dan diperkecil 1/3. Kita langsung aja mencari frekuensi harapannya. F dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A dikali N, berarti 1/3 dikali 30 sama dengan 10. 10 di sini maksudnya adalah jika 30 kali pelemparan dadu, maka diharapkan muncul nilai mata dadu yang kurang dari 3 adalah 10 kali. Begitu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi presentasiku mengenai peluang kejadian tunggal, peluang kejadian majemuk, dan frekuensi harapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.